Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Ratnasari, Prodi S1 Farmasi dari Stikes Bakti Mandala Husada Selatan. Saya di sini akan memaparkan materi pelayanan informasi obat dan konseling. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat menikmati materi yang saya berikan. Pelayanan informasi obat dan konseling. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek menggunakan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas, dan obat herbal. Berdasarkan ketentuan Departemen Kesehatan tahun 2004, pelayanan informasi obat terhadap pasien bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan lain di lingkungan rumah sakit, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama bagi panitia atau komite farmasi dan terapi, meningkatkan profesionalisme apoteker, menunjang terapi obat yang rasional. Fungsi pelayanan informasi obat diantaranya yaitu menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit, menyediakan informasi berhubungan dengan obat, terutama bagi komite farmasi dan terapi, meningkatkan profesionalisme apoteker, menunjang terapi obat yang rasional, meningkatkan keberhasilan pengobatan. Metode pelayanan informasi obat menurut Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan tahun 2006, antara lain pelayanan informasi obat dilayani oleh apoteker selama 24 jam yang sesuai dengan kondisi rumah sakit. Yang kedua, pelayanan informasi obat dilayani oleh apoteker pada jam kerja, sedangkan di luar jam kerja dilayani oleh apoteker instalasi farmasi yang sedang tugas jaga. Yang ketiga, pelayanan informasi obat dilayani oleh apoteker pada jam kerja dan tidak ada pelayanan informasi obat di luar jam kerja. Yang keempat, tidak ada petugas khusus pelayanan informasi obat, dilayani oleh semua apoteker instalasi farmasi baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja. Yang terakhir, tidak ada apoteker khusus pelayanan informasi obat, dilayani oleh semua apoteker instalasi farmasi di jam kerja dan tidak ada pelayanan informasi obat di luar jam kerja. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik, antara lain, apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini kepada pasien di apotik. Informasi obat terhadap pasien yaitu cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan minuman yang harus dihindari selama terapi. Kegiatan pelayanan informasi obat di apotik menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 seperti yang pertama, menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, membuat dan menyebarkan buletin atau brosur, leaflet, pemberdayaan masyarakat atau penyuluhan. Yang ketiga, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. Keempat, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi. Yang kelima, melakukan penelitian penggunaan obat. Yang keenam, membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah. Yang ketujuh, melakukan program jaminan mutu.
pada pelayanan informasi obat di rumah sakit berdasarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, yang merupakan kegiatan apoteker di rumah sakit untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, dan pasien. Kegiatan informasi obat pada rumah sakit antara lain, yang pertama memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara aktif dan pasif, yang kedua menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat, atau tatap muka, yang ketiga membuat buletin, leaflet, label obat, yang keempat, menyediakan informasi bagi komite atau panitia farmasi dan terapi yang sehubungan dengan penyusunan formularium rumah sakit. Yang kelima, melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap. Pada kegiatan yang dilakukan oleh apoteker di rumah sakit adalah memberikan informasi obat dan obat tradisional melalui brosur dan penyuluhan langsung kepada pasien, terutama pasien penyakit kronik atau degeneratif, dan dilakukan konseling. Materi berikutnya yaitu konseling. Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Untuk mengawali konseling, apoteker menggunakan 3 prime question. Menurut Menteri Kesehatan tahun 2004, tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, konseling adalah suatu proses komunikasi dua arah yang sistemik antara apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat dan pengobatan. Melalui konseling, apoteker dapat mengetahui kebutuhan pasien, apoteker dapat memberikan informasi kepada pasien apa yang perlu diketahui oleh pasien, keterampilan apa yang harus dikembangkan dalam diri pasien, dan masalah yang perlu diatasi. Tujuan konseling secara umum yaitu meningkatkan keberhasilan terapi yang dijalani, memaksimalkan efek terapi, mengurangi resiko efek samping, meningkatkan cost effectiveness, menghormati pilihan penderita dalam menjalankan terapinya. Kemudian ada tujuan khusus dari konseling, yaitu meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dengan pasien, menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap pasien, membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obatnya, membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan dengan penyakitnya, meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, mencegah atau minimalkan drug-related problem, meningkatkan kemampuan pasien untuk memecahkan masalahnya sendiri dalam hal terapi, mengerti permasalahan dalam pengambilan keputusan, membimbing dan mendidik pasien dalam menggunakan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan meningkatkan mutu pengobatan pasien. Manfaat konseling bagi pasien yaitu menjamin keamanan dan efektivitas pengobatan, mendapat penjelasan tambahan mengenai penyakitnya, membantu dalam merawat atau perawatan kesehatan sendiri, membantu pemecahan masalah terapi dalam situasi tertentu, menurunkan kesalahan penggunaan obat, meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan terapi, menghindari reaksi obat yang tidak diinginkan, dan meningkatkan efektivitas efisiensi biaya kesehatan. Manfaat konseling bagi apoteker yaitu menjaga citra profesi sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan, mewujudkan bentuk pelayanan asuhan kefarmasian sebagai tanggung jawab profesi apoteker, menghindarkan apoteker dari tuntutan karena kesalahan penggunaan obat,
Suatu pelayanan tambahan untuk menarik pelanggan sehingga menjadi upaya dalam memasarkan jasa pelayanan. Kriteria pasien atau keluarga pasien yang perlu diberi konseling menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014. Yang pertama, pasien kondisi khusus seperti pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati atau ginjal, ibu hamil dan menyusui. Yang kedua, pasien dengan terapi jangka panjang, penyakit kronis, misalnya TB, diabetes mellitus, AIDS, sama epilepsi. Yang ketiga, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, seperti penggunaan kortikosteroid dengan tapering down atau off. Yang keempat, yaitu pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, seperti dioksin, phenytoin, theophylline. Yang kelima, pasien dengan polifarmasi. Pasien menerima beberapa obat untuk indikasi penyakit yang sama dalam bentuk dan pemberiannya lebih dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis obat. Yang keenam, pasien dengan tingkat kepatuhan rendah. Selanjutnya, tahap kegiatan konseling. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, antara lain, yang pertama, pembukaan komunikasi antara apoteker dengan pasien. Yang kedua, menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui 3 prime questions, seperti apa yang disampaikan dokter tentang obat yang dipakai, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat si pasien, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah pasien menerima terapi obat tersebut. Poin yang ketiga, menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasikan masalah penggunaan obat. Yang keempat, memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat. Yang kelima, melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pada pasien tentang konseling tersebut. Kesimpulan, antara lain, pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker. Pelayanan informasi obat terbagi menjadi 2, pelayanan informasi di apotek dan pelayanan informasi di rumah sakit. Konseling adalah suatu proses komunikasi 2 arah yang sistemik antara apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat. Okay, thank you.